saya mulai ngerasa risih ya, terganggu dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang sedang viral di mana-mana mengenai Agus Salim dengan Novi Yanti Pratiwi ya, di mana Agus Salim ini adalah korban penyiraman air keras oleh staf karyawannya yang tidak terima diomeli oleh Agus Salim, dan lalu dibantu oleh Novi Yanti Pratiwi ini, Tenovi ini, dengan cara menggalang donasi melalui podcastnya Bang Densu juga ya, begitu ya kalau nggak salah yang saya dengar ya. Dan setelah dana masuk itu ke rekening Agus sendiri, itu sekitar kurang lebih 1,4 sampai 1,5 yang tujuannya itu untuk mengobati matanya Agus ya, supaya dia dapat melihat lagi dengan segera gitu. Tetapi yang dilakukannya adalah Agus ini mengobati matanya tetap dengan BPJS ya, padahal BPJS itu tidak bisa digunakan untuk korban-korban kecelakaan ya. Nah, padahal sudah ada donasi yang masuk itu tapi tidak menggunakan donasi itu. Pada awalnya seperti itu yang saya tahu ya. Akan tetapi donasi itu malah digunakan untuk keperluan keluarganya. Memang tidak sampai 10%, 20%, berapa persennya tidak ya, hanya sekitar 98 juta atau 90 juta, saya kurang tahu lah ya, digunakan untuk membeli rumah uaknya kayak gitu. Nah, Novi ini pertamanya itu tidak mempermasalahkan soal itu sebetulnya. Yang diminta oleh Novi itu adalah mutasi rekeningnya. Ya, mutasi rekeningnya, karena Novi juga dan Bang Densu juga harus bertanggung jawab dengan donatur yang mengirimkan ke Agus langsung, donasi langsung ke Agus ya, tetapi sampai kisruh di mana-mana sampai akhirnya Agus Salim itu mengembalikan dananya ke Novi untuk dikelola oleh yayasan. Sampai situ sih benar ya, sampai situ benar. Nah, tetapi tidak lama ada pihak-pihak yang masuk sehingga Agus itu yang dibantu, pihak yang dibantunya itu malah melaporkan Novianti ya. Dan Novianti ini dia memegang teguh pada kepercayaan donatur ya untuk mempertanggungjawabkan uang itu ya. Nah, saya kasih tahu ya, mungkin dalam segala hal yang dalam pemberitaan ini itu kesannya itu hanya soal uang ya, dikembalikan atau bagaimana lah istilahnya gitu, saling melaporkan. Tapi tahu nggak sih, kita sebagai pegiat sosial, sama-sama pegiat sosial ya, memang kita tidak seperti Novi yang apa-apa main di-upload di medsos, karena kepercayaan di kita sendiri itu adalah tangan kanan memberi, tangan kiri itu jangan sampai tahu ya. Kayak saya pribadi nih, saya juga seorang pegiat sosial, bila mana ada yang membutuhkan bantuan atau apa dan itu benar, pasti saya akan coba berusaha bantu, karena itu bagian dari pelayanan yang saya lakukan. Passion saya adalah membantu sesama ya. Memang saya pribadi dalam membantu sesama itu tidak mengatasnamakan nama institusi apapun juga, tetapi memang saya mengatasnamakan kerohanian yang saya pegang sendiri ya, itu seperti itu. Tapi tidak ada paksaan. Dan kalau kita untuk memegang kerohanian kita sendiri, biasanya itu zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu yang hanya sekedar khotbah, tapi kita juga harus menunjukkan kasih yang adanya ya, membantu sesama atau apapun juga. Dan memang saya pribadi jarang sekali mengupload ke medsos mengenai bantuan-bantuan yang saya berikan, terkecuali jika saya pribadi tidak sanggup untuk menanganinya sendiri, bahkan malah saya juga mempostingnya, memperjuangkan seseorang itu dalam medsos saya ya. Dan itu saya selalu sebutkan siapa saja para pihak donaturnya, berapapun yang terkumpul saya simpan dan saya berikan. Kenapa saya tidak menggunakan rekening korbannya langsung atau orang yang meminta tolongnya tersebut? Yaitu seperti ini, contohnya seperti permasalahan Novianti dan Agus Salim ini, dana kadang-kadang tidak ditempatkan, tidak digunakan sebagaimana mestinya ya. Dan saya juga pernah gitu ya mengumpulkan donasi menggunakan rekening saya berikan ke pihak keluarganya, tetapi pihak keluarganya itu malah menggunakannya untuk hal yang lain, bukan untuk mengobati anak yang sakit, macam-macam lah. Nah, kembali ke permasalahan yang tadi, yaitu mengenai soal Novianti dan Agus Salim ini, mereka bertengkar seperti itu ya. Novianti memang banyaknya diam yang saya lihat ya, tidak seheboh dari pihak Agus Salim ya. Dan tahu nggak sih, buat kita dampaknya para pegiat sosial itu adalah kita semakin sulit untuk mencari orang-orang baik ya, yang mau membantu sesamanya. Kita ketahui bersama ya, bahwasanya permintaan tolong melalui medsos atau apa mungkin banyak sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ya. Yang menjadi korban siapa? Kita yang benar-benar membutuhkan bantuan akhirnya tidak ditolong ya. Itu aja sudah memberatkan, sekarang ditambah lagi dengan adanya Novianti Pratiwi ini dan Agus Salim. Novianti ini benar, dia tujuannya mulia ya, tetapi mungkin ini juga pelajaran juga buat Novi, bahwasanya segala sesuatu kalau kita memang terus membantu sesama, tidak segala sesuatunya diupload ke media sosial ya. Akhirnya seperti ini kisruhnya gitu ya. Lebih baik kalau kita memang mengandalkan pendapatan dari medsos atau lebih baik carilah konten yang lain. Boleh kita upload ke medsos, tapi tidak serta-merta itu terus mengenai bantuan-bantuan yang kita berikan ya.
Mohon maaf kalau kita berbeda prinsip di dalam hal ini. Kalau saya pribadi, memang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu ya. Dan beda juga mungkin tujuannya. Kalau tujuannya untuk menggalang dana, mungkin itu beda cerita juga ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Bahkan sekarang ini saya juga sedang mengalaminya, memperjuangkan seorang dan saya sendiri tidak sanggup untuk menanganinya. Akhirnya saya mencoba mempostingnya seperti itu ya. Dan ini dampaknya itu setelah ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu, orang-orang yang harusnya terbantu menjadi tidak terbantu. Karena apa? Kita ini para donatur, para donasi, walaupun uang seperak pun juga seperti itu. Kalau kita dibohongi rasanya sakit ya, istilahnya. Kita sudah ikhlas memberi, tapi kita kalau dibohongi itu sakit rasanya ya. Dan satu sisi lagi, sekarang ditambah lagi dengan permasalahan ini. Tenovi yang punya reputasi yang baik gitu ya, para donatur juga percaya pada Tenovi, memberikan donasinya kepada Agus, tapi akhirnya seperti ini. Itu kan sesuatu yang udah jelas ini pun gitu istilahnya ya. Dampaknya itu kepada orang-orang yang memberikan donasi itu mungkin saya bilang ya, semakin ragu untuk memberikan bantuan pada orang lain ya. Dan ini bahaya sekali ya, mau dibawa kemana kita ini ya. Bahkan saya sampai berpikir ini benar-benar tanda akhir zaman, di mana setiap orang itu kasih semakin tidak ada ya. Kasih terhadap sesama itu semakin tidak ada. Karena apa? Karena diganggu oleh iblis-iblis seperti itu gitu ya. Iblis-iblis yang oknum-oknum yang menyalahgunakan. Dan terakhir ini kasus Novi ini yang sudah jelas semuanya, saya tidak menyebut ini iblis atau apapun, tidak ya. Tapi dalam kasus seperti ini juga membuat orang-orang yang benar-benar membutuhkan akhirnya putus harapan, istilahnya kayak gitu ya. Dan banyak sekali lah di luar itu yang ditelantarkan oleh perkumpulannya, oleh apanya gitu istilahnya, dan terpaksa membutuhkan bantuan melalui medsos atau apapun itu gitu ya. Memang ada platform-platform lain juga nih, seperti kitabisa.com, kita ada Atap Kita dan lain sebagainya. Tapi untuk memohon donasi ke situs-situs seperti itu melalui platform seperti itu gitu ya, itu tidak mudah. Dan donasi yang masuk itu pasti ada potongannya, karena mereka juga membutuhkan biaya untuk pemeliharaannya gitu, pemeliharaan platform tersebut. Itu wajar, tapi itu akan sangat menyulitkan. Dan itu pun juga dana yang masuk tidak bisa langsung diambil, harus menunggu dulu beberapa hari ya, baru bisa diambil. Bagaimana kalau orangnya udah benar-benar terdesak sekali ya. Jadi permasalahan Agus dan Novi ini saya harap bisa cepat-cepat terselesaikan. Dan benar, saya mendukung salah satu pengacara, mantan pengacaranya Tenovi, yaitu Pablo Benua. Ya, ini saatnya donatur yang bergerak, bukan permasalahan lagi Novianti atau Agus Salim. Ini uang berasal dari donatur ya. Donatur memberikannya untuk pengobatan Agus ya. Agus istilahnya walaupun menggunakan sedikit saja ya, itu berarti sudah menyeleweng ya. Bukan terserah Agus mau menggunakannya bagaimana, karena uang sudah masuk. Lihat dulu asal mulanya bagaimana. Memang secara hukum uang sudah masuk ke dalam ke rekening Agus, walaupun untuk bentuknya donasi, bebas digunakan apapun juga ya. Memang, tapi moralnya kemana ya? Agus mungkin ya menang mungkin ke depannya, mendapatkan uang dari Novi Pratiwi kembali 1,3 atau 1,4 miliar yang sudah dikembalikan ke yayasan, dikembalikan lagi ke Agus. Tapi Agus tahu tidak, dampak ke depannya itu para donasi, saudara-saudara kita yang lainnya dari kepercayaan manapun juga yang meminta bantuan lagi, mereka akan sulit mendapatkannya lagi ya. Nah, hati-hati, ingat loh ya, di akhir zaman ini akan ada dajjal yang keluar ya. Agus apa mau disebut sebagai dajjal? Tidak kan? Yang menutup, yang istilahnya menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita yang lain. Tidak kan seperti itu. Jadi saya harap kita yang masih memiliki kasih, kita yang masih memiliki cukup berkat, istilahnya tidak ada salahnya bila kita ada orang lain yang memohon bantuan, kita bantu. Kalaupun orang itu membohongi ya, itu terserah urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita ikhlas. Dan segala sesuatu yang ikhlas, walaupun kita dibohongi sama orang, pasti Tuhan akan tetap perhitungkan itu semua ya. Kenapa? Karena kita ikhlas ya, kita dipertemukan dengan orang baik ataupun tidak baik pun, itu sudah ada yang mengatur, itu Tuhan ya. Jadi kalau kita dikecewakan, kita dibohongi, kita ditipu sama orang lain, biarkan saja, maafkan, pasti berkatnya akan berlipat kali ganda untuk kita semua ya. Demikian dari saya. Bila ada pertanyaan atau misalnya ada yang ingin komentar, silahkan. Terima kasih.